Pemirsa Kelapa Sukacita yang diberkati Tuhan, salam jumpa bagi kita semua. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan saat ini, perlu kita untuk berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan, firman yang hidup, di saat ini Bapa, kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami minta hikmat pengertian, serta tuntunlah kami dalam kebenaran, supaya kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan ini menjadi santapan rohani yang hidup, supaya iman kami semakin hidup, kami semakin kuat. Ya Tuhan Bapa di sorga, dengarlah kami dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Kami telah berdoa. Amin. Pemirsa Kelapa Sukacita yang diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan bagi kita di saat ini terambil dari kitab Ester. Ester pasal 5 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Ester menghadap raja. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja. Tepat di depan istana raja, raja bersemayam di atas takhta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengelurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Demikianlah jauh bunyi firman Tuhan bagi kita di saat ini. Pemirsa Kelapa Sukacita yang diberkati Tuhan, dari bagian ini maka tema yang saya pilih bagi kita, demikian tema kuasa doa yang menyelamatkan. Sekali lagi, kuasa doa yang menyelamatkan. Pemirsa Kelapa Sukacita yang berbahagia, kita tahu bahwa Ester adalah seorang ratu. Di dalam kehidupan dia memiliki keberanian yang sangat luar biasa. Keberanian itu dibuktikan pada waktu Ester menghadap Raja Ahasuerus. Pemirsa, apakah Ester menghadap raja itu dikatakan bahwa datang dari kekuatannya sendiri? Alkitab katakan sebelum Ester menghadap Raja Ahasuerus, Ester menyuruh untuk Mordekai, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang ada di Susa dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa. Demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Apa yang membuat Ester itu sangat berani? Meskipun apa yang ada dalam pikiran Ester itu, ya, bahwa ketika dia menghadap raja itu tidak sesuai dengan undang-undang, berlawanan dengan undang-undang. Tapi pemirsa, apa yang menyebabkan Ester sangat berani? Kuasa doa itulah yang membuatnya sangat berani. Ester begitu berani karena dia Ester sudah lebih dahulu melengkapi dirinya. Dia perlu atau dia selalu berdoa, dia selalu bertemu dengan Tuhan, dia selalu berjumpa dengan Tuhan. Dampak dari pertemuannya dengan Tuhan, itulah yang menjadikan Ester seorang pemberani, berani untuk pergi menghadap Raja Ahasuerus. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, dengan demikian maka kuasa doa itu adalah kuasa yang dapat menyelamatkan. Dari bagian firman Tuhan ini dapat mengajak kita bahwa doa itu memiliki kuasa. Oleh sebab itu, mari kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita selalu dan senantiasa memiliki keinginan untuk bertemu dan berjumpa dengan Tuhan. Karena orang yang selalu bertemu dan berjumpa dengan Tuhan, pasti dia memiliki kuasa. Dengan kuasa doa dapat menyelamatkan. Dengan kuasa doa dapat memulihkan. Dengan kuasa doa
ada mujizat-mujizat. Dengan kuasa doa ada penyembuhan. Dengan kuasa doa orang itu tidak ragu lagi. Orang itu tidak takut lagi. Dia menjadi pemberani karena hidupnya selalu terhubung dengan Tuhan. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk terus terhubung dengan Tuhan. Sebagai orang percaya, mari kita terus terhubung dengan Tuhan. Jangan kita terputus dalam hubungan dengan Tuhan. Karena bagi setiap orang yang terus menjalin hubungan, menjalin komunikasi dengan Tuhan, pasti dia akan menjadi pemberani. Orang yang menjalin kehidupan dengan Tuhan, pasti Tuhan akan menyertainya. Apa yang dia lakukan, pasti dia mengalami kekuatan, dia mengalami mujizat dari Tuhan. Sebenarnya Ratu Ester menjadi contoh, menjadi sosok yang perlu untuk kita teladani dalam kehidupan ini. Kalau Ester bisa berani menghadap Raja Ahasuerus, firman ini juga bagi kita semua. Kita berani, kita mampu, kita kuat untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Kita mampu menjadi orang yang dapat membawa perubahan-perubahan seperti Ester, sehingga kehidupan kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Pemirsa Kelapa Sukacita yang diberkati Tuhan, hidup ini memang semakin berat. Apa yang kita hadapi akhir-akhir ini semakin berat. Tetapi ingatlah bahwa kekuatan doa itu bisa mengubah segala hal yang kita hadapi. Dapat membuat kita menjadi kuat iman kepada Tuhan. Oleh sebab itu biarlah firman Tuhan ini menolong kita untuk kita selalu dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, di saat ini Tuhan kami bersyukur sebab Tuhan begitu luar biasa bagi hidup kami. Dari bagian firman Tuhan dan dari kehidupan pengalaman Ester Sang Ratu menjadi kekuatan dan motivasi bagi kami. Kalau sebelum menghadap Raja Ahasuerus, Ester berdoa dan berpuasa. Itu menjadi kekuatan bagi kami. Ester menjadi pola yang baik bagi iman kami. Bahwa sebenarnya doa itu adalah kekuatan bagi kami orang yang percaya. Ester yang selalu menjalin hidupnya dengan Tuhan, maka kehidupannya akan diberkati. Biarlah kehidupan kami juga akan diberkati dalam menghadapi segala kesulitan. Menjadi berani untuk membawa perubahan-perubahan dalam kehidupan ini, sehingga nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Bagi semua pemirsa Kelapa Sukacita di mana saja mendengarkan firman ini, kami percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka, menyertai mereka, menyanggupkan mereka untuk terus berjumpa dengan Tuhan. Sebab dampak dari perjumpaan dengan Tuhan membawa sukacita, damai sejahtera, membawa kemenangan bagi seluruh hidup dan kehidupan kami semua. Inilah kami ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.